Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek manajemen proyek prediksi harga properti. Anggota kami terdiri dari yang pertama. Baik, yang pertama saya sendiri Zainal Abidin dengan NIM akhir 025. Kemudian saya Alvaris Muhan Mandeka dengan NIM 220605110131. Kemudian saya sendiri Miftahul Arifin dengan NIM 161. Dan saya Muhammad Firdaus Habibillah dengan NIM akhir 176. Yes. Oke, ini adalah dataset yang kami ambil dari data Kaggle tentang housing prices in Beijing. Next. Pendahuluannya, paper ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga perumahan di Beijing serta mengoptimalkan model prediksi harga rumah. Dengan menggunakan dataset dari Kaggle, penelitian ini mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap harga rumah, termasuk luas bangunan, jumlah kamar tidur dan kamar mandi, jumlah pengikut listing, keberadaan lift, serta kedekatan dengan stasiun subway. Next. Untuk metodenya, yang pertama pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data itu data yang memiliki nilai kosong akan ditangani menggunakan metode interpolasi, main imputation, atau dihapus dengan jumlahnya yang terlalu besar dan tidak dapat diisi dengan estimasi yang akurat. Yang kedua, ada identifikasi dan penanganan atau outlier. Outlier sendiri akan diidentifikasi menggunakan metode box plot dan scatter plot. Outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis akan distandarisasi atau dihapus berdasarkan pertimbangan distribusi data. Yang ketiga, ada konversi variabel kategorikal, yakni seperti lokasi atau tipe rumah akan dikonversi ke dalam format numerik menggunakan metode one-hot encoding atau label encoding agar dapat digunakan dalam model regresi. Metodologi yang kedua yakni pembagian dataset. Dataset sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, training dataset 50% digunakan untuk membangun model regresi. Yang kedua, testing dataset 50% digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dan menguji kemampuannya dalam memprediksi harga rumah. Pembagian dataset dilakukan dengan teknik stratifikasi agar distribusi data tetap seimbang antara training dan testing dataset. Metodologi yang ketiga, pemodelan menggunakan multiple linear regression atau MLR. Multiple linear regression digunakan untuk menentukan hubungan antara harga rumah atau variabel dependen dan variabel-variabel independen seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan lokasi. Yang keempat ada optimasi model, yakni seleksi variabel, pemilihan variabel independen yang paling berpengaruh menggunakan metode backward elimination, forward selection, atau stepwise regression. Yang kedua ada uji T atau t-test, digunakan untuk menguji signifikasi masing-masing variabel dalam model. Jika nilai p-value kurang dari 0,0,5, variabel dianggap signifikan. Yang ketiga ada uji F atau F-test, digunakan untuk mengevaluasi signifikansi keseluruhan model. Jika p-value kurang dari 0,05, model dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah. Metodologi selanjutnya yakni ada uji asumsi regresi. Yang pertama ada linearitas, dicek dengan scatter plot antara prediksi dan residual. Yang kedua ada normalitas residual, diuji menggunakan histogram residual dan QQ-plot. Yang ketiga ada homokedastisitas, diuji menggunakan uji Breuss-Pagan untuk memastikan varian residual tetap konstan.
Yang keempat, ada autokorelasi. Diuji dengan uji Durbin-Watson untuk memastikan tidak ada korelasi serial di dalam residual. Metodologi selanjutnya ada transformasi Box-Cox. Jika hasil uji asumsi menunjukkan pelanggaran terhadap normalitas residual, dilakukan transformasi Box-Cox. Transformasi ini membantu mengurangi skewness data dan meningkatkan validitas model. Dan yang terakhir ada pengujian multikolinearitas menggunakan VIF untuk menguji apakah terdapat hubungan kuat antara variabel independen yang dapat menyebabkan bias pada model. Dilakukan pengujian menggunakan variance inflation factor. Jika nilai variance inflation factornya lebih dari 10, variabel tersebut mengalami multikolinearitas tinggi dan perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan atau ditransformasikan. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang serius. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan model regresi yang dibangun dapat memberikan prediksi harga rumah di Beijing dengan tingkat akurasi asumsi regresi linear yang dibutuhkan. Untuk datasetnya kembali ke sebelumnya, Riz. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah housing pricing in Beijing yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi berbagai informasi terkait harga rumah di Beijing, mencakup variabel-variabel seperti luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, lokasi, tahun pembangunan, serta faktor-faktor lainnya yang dapat dipengaruhi harga jual rumah. Dataset ini menjadi dasar utama dalam membangun model prediksi harga rumah di Beijing menggunakan metode regresi linear berganda atau multiple linear regression. Sebelum digunakan dalam proses analisis, dataset ini terlebih dahulu diperiksa dan dibersihkan dari data yang tidak valid atau mengandung missing values. Data-data yang mengandung anomali atau outlier ekstrem juga dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah perlu dihapus atau ditransformasikan agar model regresi yang digunakan dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Baik, selanjutnya adalah pembaruan. Nah, dalam pembaruan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah model dioptimalkan melalui seleksi variabel dan transformasi data untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, yang mana dalam optimasi model ini, salah satu tantangan dalam prediksi harga rumah adalah memastikan bahwa model yang digunakan benar-benar mampu menangkap faktor-faktor yang lebih signifikan dalam menentukan harga. Nah, untuk itu penelitian ini menggunakan seleksi variabel yang pertama. Yang mana seleksi variabel ini tidak semua variabel dalam dataset memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, variabel-variabel dengan dampak rendah dieliminasi untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua adalah transformasi data. Untuk transformasi data ini menggunakan metode Box-Cox yang telah dijelaskan oleh Mas Arief tadi, yang mana Box-Cox transformation untuk menangani distribusi data yang tidak normal sehingga model menjadi lebih akurat dan memenuhi asumsi regresi. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pengujian statistik. Dengan t-test dan v-test, model diuji untuk memastikan bahwa hanya variabel dengan signifikasi tertinggi yang dapat digunakan. Hasil dari optimasi ini adalah model yang lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan pendekatan regresi biasa. Jika model tidak dioptimalkan dengan teknik ini, prediksi harga rumah bisa menjadi bias atau kurang akurat. Baik, pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa luas rumah memiliki korelasi negatif terhadap harga rumah, yang berbeda dengan asumsi umum bahwa semakin besar rumah semakin tinggi pula harganya.
Dalam pembahasan ini, korelasi negatif antara luas rumah dan harganya ini biasanya asumsi umumnya dalam ekonomi rumahan adalah bahwa semakin besar rumah semakin mahal harganya. Namun, penelitian ini menemukan hasil yang bertentangan, yaitu luas rumah memiliki korelasi negatif terhadap harga properti di Beijing. Mengapa ini bisa terjadi? Beberapa kemungkinan. Nah, berikut saya jelaskan. Yang pertama adalah efek skala ekonomi. Rumah yang lebih besar tidak selalu lebih diinginkan karena biaya perawatan dan pajak yang lebih tinggi tentunya. Yang kedua adalah permintaan pasar, yang mana banyak pembeli di Beijing lebih memilih apartemen kecil yang lebih terjangkau, terutama bagi pekerja urban dan investor properti. Dan yang ketiga, keterbatasan lahan dan harga tanah. Harga tanah lebih berpengaruh dibandingkan ukuran rumah, sehingga lokasi menjadi faktor yang lebih menentukan. Nah, temuan ini menarik karena bertentangan dengan penelitian sebelumnya dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam studi harga properti di daerah urban padat. Dan yang ketiga adalah perbandingan penelitian sebelumnya yang hanya mempertimbangkan akses transportasi umum atau rasio lahan. Studi ini menyajikan analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor. Studi ini sebelumnya cenderung hanya mempertimbangkan satu atau dua faktor utama, seperti aksesibilitas transportasi atau jumlah kamar. Sebaliknya juga, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan memasukkan berbagai faktor, yang mana jumlah pengikut listing properti atau indikator popularitas dan permintaan pasar. Keberadaan lift, faktor yang sangat mempengaruhi harga apartemen tertinggi. Kedekatan dengan stasiun atau subway. Akses transportasi umum sebagai variabel atau dalam preferensi membeli di kota besar. Pendekatan ini membuat model yang dikembangkan lebih realistis dan dapat diterapkan secara praktis, baik oleh pengembang properti, investor, maupun lembaga keuangan dalam analisis pasar real estate. Mungkin di sini saya akan memberikan salah beberapa contoh nyata untuk digunakan penjelasan untuk pembaruan penelitian ini. Yang pertama, korelasi negatif antara luas rumah dan harga properti. Contohnya ialah di kota-kota besar seperti Beijing, Tokyo, dan lain-lain, apartemen kecil dengan lokasi strategis justru memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan rumah besar di pinggiran kota. Karena kasus di Beijing, sebuah apartemen 30 meter persegi di pusat kota Beijing bisa berharga 30 juta yuan, sementara rumah 150 meter persegi di pinggiran kota mungkin hanya 2 juta yuan. Nah, mengapa di sini bisa berbeda seperti itu? Alasannya adalah banyak pekerja dan mahasiswa memilih tempat tinggal dengan pusat kota untuk menghemat waktu dan biaya transportasi. Apartemen kecil lebih mudah dijual dan disewakan. Pajak dan biaya pemeliharaan rumah besar lebih mahal sehingga permintaan untuk rumah besar lebih rendah. Dan contoh yang kedua seperti pengaruh jumlah pengikut listing properti terhadap harga. Nah, baik, contohnya adalah apartemen A memiliki 5.000 orang untuk menyiapkan listingnya di situs properti. Apartemen B hanya memiliki 200 orang yang menyimpan listingnya. Dan apartemen A terjual lebih cepat dengan harga lebih tinggi. Di situ karena banyak orang yang tertarik dan menciptakan efek permintaan tertinggi. Dan contoh yang ketiga adalah faktor keberadaan lift dan harga apartemen di gedung tinggi. Di mana kota-kota dengan gedung apartemen bertingkat tinggi seperti Beijing, New York, dan Hong Kong, keberadaan lift sangat berpengaruh terhadap harga properti. Apartemen di lantai 6 tanpa lift seringkali lebih murah karena tidak nyaman bagi penghuni lansia atau keluarga dengan anak kecil. Sebaliknya, apartemen di lantai tinggi dengan lift cenderung lebih mahal karena menawarkan pemandangan lebih baik dan lebih nyaman. Dan contoh yang terakhir adalah di bagian kedekatan dengan stasiun subway dan kenaikan harga properti.
di mana banyak kota besar seperti Beijing, Tokyo, dan London, harga properti melonjak drastis ketika stasiun subway baru dibangun di dekatnya. Sebuah apartemen di Beijing yang dulunya berharga 2 juta yuan, setelah adanya stasiun subway baru dalam jarak 500 meter, harganya bisa naik hingga 3 juta yuan dalam beberapa tahun. Ini karena aksesibilitas yang lebih baik meningkatkan permintaan sehingga harga properti ikut naik. Oke, baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan masuk pada hasil yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk dari hasil penelitian ini menghasilkan model prediksi harga rumah yang telah dioptimalkan melalui seleksi variabel, terus pengajuan asumsi regresi, serta transformasi data. Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada 5 faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi harga rumah di Beijing. Yang pertama ada luas rumah, jumlah kamar mandi, jumlah pengikut listing, terus yang keempat adalah keberadaan lift, dan yang terakhir kendaraan dengan stasiun subway. Jadi yang pertama adalah luas rumah. Luas rumah ini memiliki pengaruh negatif. Berbeda dengan yang diasumsikan oleh masyarakat umum, semakin besar luas rumah, semakin tinggi harganya. Namun ini bertolak balik. Penelitian ini menemukan korelasi negatif antara luas rumah dengan harga murah. Salah satu penyebabnya adalah skala ekonomi, di mana rumah yang terlalu besar mungkin kurang diminati karena biaya pemeliharaan yang tinggi dan kekurangan likuiditas di pasar. Selain itu, harga per meter persegi cenderung lebih tinggi dan unit yang lebih kecil, terutama di kota dengan keterbatasan lahan seperti Beijing. Lalu yang kedua, ada jumlah kamar mandi. Jumlah kamar mandi ini sangat berpengaruh positif bagi para orang yang ingin mencari rumah. Semakin banyak kamar mandi, semakin tinggi harga rumahnya juga. Hal ini masuk akal karena rumah dengan lebih banyak kamar mandi seringkali dikaitkan dengan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga lebih diminati pembeli yang ingin mencari rumah. Yang ketiga, ada jumlah pengikut listing. Ini juga memiliki pengaruh yang cukup baik. Jumlah orang yang mengikuti atau menunjukkan minat pada suatu listing properti memiliki korelasi positif terhadap harga rumah. Ini mencerminkan permintaan pasar semakin banyak calon pembeli yang tertarik pada suatu rumah. Semakin tinggi kemungkinan harga rumah tersebut meningkat karena mekanisme pasar. Lalu yang keempat, adanya lift. Ini juga berpengaruh positif. Kehadiran lift dalam suatu bangunan seperti apartemen, hotel, dan lain-lain itu meningkatkan harga properti secara signifikan. Faktor ini sangat penting terutama di kota besar seperti Beijing itu sendiri, di mana banyak apartemen bertingkat tinggi. Dan pastinya apartemen itu akan menggunakan lift sebagai alat untuk berganti lantainya. Apartemen tempat lift mungkin tanpa lift itu mungkin kurang diminati karena aksesibilitas yang lebih sulit, terutama bagi lansia atau keluarga dengan anak kecil, atau juga bisa seperti orang yang sedang sakit. Jadi keberadaan lift ini sangat banyak diminati oleh para customer. Dan yang terakhir adalah kedekatan dengan stasiun subway, yang mana ini tadi sudah banyak disinggung oleh Mas Zainal tentang transportasi ini. Semakin dekat lokasi rumah dengan stasiun subway, semakin tinggi harganya. Transportasi publik memiliki peran krusial di Beijing karena
Kemacetan lalu lintas itu tinggi di sana dan biaya transportasi pribadi yang sangat mahal. Properti dengan akses mudah ke subway lebih diminati karena memberi kenyamanan mobilitas bagi penghuni dan transportasinya juga lebih efektif dan secara finansial juga tidak memerlukan uang yang terlalu banyak. Mungkin sekian dari hasilnya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvaris. Baik, melanjutkan mengenai pengembangan ke depannya. Akurasi model prediksi harga properti sangat bergantung pada kualitas dataset. Dengan menambahkan lebih banyak variabel, model bisa menangkap lebih banyak pola dan dalam data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Yang pertama, peningkatan kualitas dataset. Variabel tambahan yang bisa ditambahkan dalam datasheet. Yang pertama yaitu data demografi, misalnya jumlah penduduk, usia rata-rata, tingkat pendidikan, atau tingkat pendapatan di suatu area. Yang kedua, kondisi ekonomi, seperti inflasi, suku bunga KPR, tingkat pengangguran, atau pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli minat masyarakat. Yang ketiga, mengenai fasilitas lingkungan, seperti keberadaan sekolah, rumah sakit, pusat pembelanjaan, ataupun tempat rekreasi di sekitar properti atau rumah. Dan yang terakhir mengenai tren harga sebelumnya. Nah, dengan menambahkan variabel tren harga sebelumnya, riwayat harga rumah dalam beberapa tahun terakhir untuk mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan harga, sehingga customer dalam pemilihan properti dapat lebih bijak memilih properti yang sesuai. Selanjutnya, untuk pengembangan yang kedua, penggunaan model yang lebih kompleks, menggunakan deep learning CNN. Dalam penelitian awal, prediksi harga rumah dilakukan menggunakan MLR atau Multiple Linear Regression. Namun, model ini mungkin kurang mampu menangkap hubungan non-linear dalam data. Solusi yang lebih canggih ialah deep learning, seperti CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, yang dimana CNN ini yang pertama dapat menganalisis gambar properti. Jadi, jika dataset memiliki gambar rumah, CNN dapat digunakan untuk menilai kondisi visual rumah dan mempengaruhi harga prediksi. Yang kedua, menangkap hubungan kompleks antar variabel. CNN dapat memahami interaksi antara lokasi, luas rumah, fasilitas, dan faktor lainnya dengan lebih baik dibandingkan dengan MLR. Dan yang ketiga, CNN menggunakan peta untuk spatial analisis. CNN dapat digunakan untuk menganalisis hubungan harga rumah berdasarkan lokasi geografis menggunakan data peta, seperti lebih dekat dengan sungai, dengan pantai, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pengembangan yang untuk ketiga, analisis temporal untuk tren harga properti. Sebagian besar model prediksi harga rumah hanya mempertimbangkan faktor statis, seperti luas rumah, lokasi, jumlah kamar. Namun, harga rumah seiring waktu akan berubah dikarenakan yang pertama seperti musim dan tren pasar. Misalnya, harga rumah sering naik saat permintaan tinggi di awal tahun. Yang kedua, karena krisis ekonomi, harga properti bisa turun saat resesi dan naik kembali setelah adanya pemulihan ekonomi negara. Dan yang ketiga, adanya perkembangan infrastruktur. Jika ada proyek jalan tol ataupun stasiun baru, harga rumah di sekitarnya bisa meningkat dikarenakan adanya infrastruktur. Solusi untuk mengatasi ini adalah dengan menggunakan time series analysis atau recurrent neural network (RNN) untuk memprediksi tren harga ke depan. Mungkin itu. Selanjutnya
mengenai kesimpulan dari presentasi kami. Jadi penelitian dari dataset ataupun jurnal paper yang kami temukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga perumahan di Beijing dengan menggunakan MLR, multiple linear regression, yang dioptimalkan melalui seleksi variabel dan transformasi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas rumah memiliki hubungan negatif dengan harga. Sementara jumlah kamar mandi, jumlah pengikut listing, keberadaan lift, dan kedekatan dengan stasiun subway memiliki dampak positif. Model yang dikembangkan telah diuji dan menunjukkan hasil yang valid serta konsisten, namun masih terdapat ruang untuk pengembangannya yang lebih lanjut. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Selanjutnya akan saya share untuk implementasi kepada Udo. Baik, untuk implementasi pada Udo, kami memiliki nama project, sistem manajemen project, prediksi harga properti. Di dalam project ini, kami sudah menambahkan beberapa stage atau tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu inisiasi. Untuk inisiasi, di sini ada tugas pertama yaitu menentukan stakeholder. Nah, untuk penentuan stakeholder di sini inisiasi mengidentifikasi dataset gambar rumah serta peta properti. Kemudian yang kedua adanya analisis kelayakan. Di sini kita mencari kelayakan rumah serta properti-properti yang akan disediakan pada customer. Dan yang ketiga adanya pengumpulan data. Jadi sebelum menyiapkan sistem kami mengumpulkan data untuk pengembangan sistem manajemen proyek ini. Dan identifikasi tujuan berguna untuk membangun sistem yang memiliki tujuan dan gambaran ke depannya bagi siapa yang menggunakan. Selanjutnya step kedua yaitu perencanaan. Untuk perencanaan di sini tugas pertama adalah pembuatan spesifikasi bisnis. Di sini seperti menyusun dokumentasi teknis untuk model machine learning dan arsitektur sistem. Yang kedua, penentuan metodologi, memilih metode pengembangan, bisa seperti metode agile ataupun metode waterfall. Dan yang ketiga, perencanaan timeline, seperti membuat Gantt chart atau Kanban board untuk memetakan tahapan proyek, sehingga di setiap minggu ataupun waktu proyek dapat berprogres menuju selesai. Selanjutnya ada penyusunan tim yang untuk menentukan peran dalam proyek seperti project manager, developer, serta data engineer. Yang kelima ada definisi scope. Di sini tugas berguna untuk menentukan fitur utama dalam sistem seperti model prediksi harga dan integrasinya kepada Odoo ini. Untuk tahapan atau set selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah eksekusi. Yang pertama ada iterasi dan optimasi, yaitu mengulangi proses untuk meningkatkan akurasi model. Di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua adalah pengujian internal, yaitu menguji model prediksi menggunakan dataset validasi. Yang ketiga adalah implementasi sistem. Integrasi model ke dalam Odoo melalui modul custom atau API.
Dan yang keempat adalah pengembangan model. Ini juga bisa menggunakan machine learning, deep learning, dan yang lainnya untuk memprediksi harganya. Lalu ada yang terakhir, pengolahan data. Cleaning dataset, fitur engineering, dan eksplorasi data menggunakan ADA. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi yang terdiri dari 4 stage. Yang mana stage pertama adalah dokumentasi dan laporan. Yang bertugas untuk mengevaluasi hasil model menggunakan matriks. Nah, yang kedua adalah pemantauan proyek COD. Yang mana untuk menggunakan fitur text manager atau progress tracking di Odoo untuk melihat perkembangan proyek. Yang ketiga adalah feedback dan stakeholder, yang mana untuk mendapatkan masukan dari pengguna terkait antarmuka dan akurasi sistem. Dan yang terakhir adalah evaluasi performa model, yang mana untuk melihat perkembangan proyek. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Baik, untuk penyelesaian, yang pertama ada dokumentasi lengkap, yakni menyimpan semua dokumentasi proyek untuk pengembangan di masa depan. Yang kedua ada evaluasi akhir proyek, yakni meninjau keberhasilan proyek berdasarkan KPI yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pelatihan pengguna, melatih tim atau penggunaan yang akan memanfaatkan sistem prediksi harga properti. Dan yang terakhir ada finalisasi model dan deployment, yakni menyelesaikan pengujian akhir dan merilis sistem ke lingkungan produksi. Untuk implementasi proyek ke aplikasi Odoo, untuk itu saja dari kelompok kami. Yang terakhir, kami akan menutup presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.